Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat kisah tragis dari New Jersey dan Maine, negara bagian Amerika. Kisah kriminal yang terjadi di dua tempat yang berbeda, yang jaraknya sekitar 800 km, dalam waktu yang berbeda, tapi memiliki ciri-ciri yang sama. New Jersey merupakan negara bagian Amerika yang letaknya di timur laut. Ikon yang paling terkenal di negara bagian ini adalah patung Liberty. Di samping dikenal juga dengan kota sejarah, karena masih banyak bangunan-bangunan kuno zaman Victoria yang sampai sekarang terpelihara dengan baik. Sedangkan Maine merupakan negara bagian Amerika yang posisinya di sebelah utara New Jersey, dengan ibu kota Augusta. Maine terkenal dengan daerah tepi pantainya yang berbentuk bukit-bukit karang dan keindahan alamnya yang masih asli. Wilayah Woodbridge, New Jersey banyak dihuni para imigran. Di sanalah mereka mencari kehidupan yang lebih baik di Amerika. Di antara mereka adalah keluarga Gonzales, imigran asal Puerto Rico. Mereka mengadu nasib ke New Jersey dengan membawa keempat anaknya, Melissa dan ketiga adik laki-lakinya. Melissa sekolah di kota itu tapi tidak melanjutkan ke SMA, menikah dan memilih membesarkan anak. Dengan suaminya dia melahirkan 4 anak, namun sayangnya rumah tangga mereka hancur. Melissa memilih membesarkan keempat anaknya sendiri dengan dana bulanan yang diberikan oleh pemerintah, di samping juga bekerja dengan penghasilan sesuai UMR. Melissa tidak hanya menjadi tulang punggung bagi keempat anak-anaknya, tapi juga membantu orang tua dan adik-adiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun suatu saat karena kebutuhan hidupnya yang terus bertambah, Melissa tidak sanggup lagi membayar kontrak apartemennya, sehingga untuk sementara waktu dia terpaksa harus pindah ke gem motel dengan harga yang murah di kota itu. Pada malam tanggal 11 Agustus 1994, Melissa, 25 tahun, menitipkan anak-anaknya kepada pacarnya dan pergi membeli makanan untuk anak-anaknya di convenience store karena mereka lapar. Melissa meninggalkan toko tersebut sekitar pukul 10 lebih, tapi tidak pernah sampai ke tempat tinggalnya. Karena lama ditunggu tidak juga datang, pacarnya menyusul ke convenience store. Betapa terkejutnya dia di tengah perjalanan ke toko itu di pinggir jalan raya. Dia menemukan tubuh Melissa tergeletak tak bernyawa, dengan bagian bawah tanpa busana. Maka dia segera melaporkannya kepada polisi. Tak lama polisi mengamankan TKP tersebut. Karena sangat syok, ibu Melissa dibimbing polisi untuk melihat jasad anaknya. Tentu saja hatinya sangat hancur melihat anak yang sangat dikasihinya, yang juga menjadi tulang punggung keluarganya, ibu dan adik-adiknya, sudah terbujur kaku tak bernyawa. Sambil menangis dia berkata, "Kenapa bukan saya saja? Kenapa harus Melissa?" Adik-adiknya tak kalah sedihnya, mengingat Melissa selama ini adalah pahlawan keluarga. Hasil penyelidikan polisi, Melissa meninggal akibat tekanan keras di lehernya sehingga kehabisan nafas. Ada luka akibat pukulan benda tumpul di kepala dan wajah. Dia juga diruda paksa. Di sampingnya makanan yang dibeli dari the convenience store untuk anak-anaknya berserakan. Celana jeans pendek yang dipakainya dengan noda cairan merah juga tergeletak tidak jauh darinya. Luka-luka di tangannya menunjukkan dia mengadakan perlawanan. Dari hasil otopsi ditemukan hal yang aneh. Adanya luka gigitan di dagu dan dada kiri yang sepertinya merupakan ritual dari pelaku setelah menghabisi korban. Sungguh ironis, seorang ibu yang begitu mencintai anak-anaknya membeli makanan untuk mereka yang kelaparan harus direnggut nyawanya oleh seorang biadab. Sayangnya tidak ada saksi dan bukti yang bisa membantu polisi. Tapi yang membuat polisi heran adalah pelaku ini luar biasa nekatnya. Dia melakukan kejahatannya di jalan raya di mana masih cukup banyak mobil yang lalu lalang dan masih ada beberapa orang yang lewat. Penyelidikan dimulai dari CCTV toko tempat Melissa belanja. Terlihat Melissa sedang membayar di kasir dan menerima pengembalian uang, namun uang tidak ditemukan di TKP termasuk di dompet yang dibawanya.
Dia meninggalkan toko sekitar pukul 10 lebih, jadi diperkirakan korban dihabisi sekitar pukul 10.30. Polisi mulai canvassing menginterview orang yang melewati jalan itu pada saat kejadian. Ada seorang saksi yang melihat dari jauh 2 orang berkelahi di TKP. Sayangnya dia tidak bisa melihatnya dengan jelas karena dari kejauhan. Sayang sekali informasinya tidak bisa membantu polisi. Tak berapa jauh dari TKP ada penjara bagi penjahat kelamin. Polisi memeriksa beberapa yang sudah dibebaskan. Mereka diinterview, melakukan tes uji kebohongan, tapi semua tereliminasi. Pacar Melissa yang saat itu menunggui anak-anaknya juga tereliminasi. Kasus ini menjadi kasus yang tak terpecahkan karena tidak adanya bukti dan saksi. Polisi menemui jalan buntu. 8 bulan kemudian, di negara bagian Maine, sekitar 800 km dari TKP, terjadi serangan kepada seorang wanita yang modusnya sama dengan serangan kepada Melissa. Tapi kali ini pelaku salah memilih korban karena dia seorang polisi wanita. Pada tanggal 3 April 1995, sekitar pukul 9 malam, Vicky, seorang polisi, sedang berkendara dengan mobilnya menikmati keindahan malam. Karena sedang tidak bertugas, dia tidak membawa senjata dan tidak berpakaian seragam. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan mobil sedan yang diparkir melawan arah. Seketika dia turun mendekati penumpang mobil tersebut dan bertanya, "Excuse me sir, are you okay?" Penumpang tersebut yang ternyata seorang laki-laki hanya memandangnya. Vicky melihat penumpang itu dalam keadaan mabuk. Karena dia sedang tidak bertugas, dia langsung menelpon temannya yang bertugas untuk segera datang ke TKP. Tanpa diduga, penumpang itu tiba-tiba menyerang dengan memukul kepalanya. Vicky pun pingsan. Laki-laki itu memasukkan Vicky ke mobilnya di kursi belakang, merudak paksa dan menyiksanya. Setelah selesai, langsung tancap gas. Di tengah perjalanan, Vicky siuman. Dia berusaha membuka pintu dengan sekuat tenaga. Begitu dia bisa mendorong pintu keluar, dalam keadaan mobil berkecepatan tinggi, dia nekat melompat keluar sambil berguling-guling. Beruntung dia selamat, walaupun tubuhnya babak belur. Sementara itu, karena pintu mobil belakang terbuka, mobil yang dibawa penyerang Vicky menjadi oleng, lalu menabrak pembatas jalan. Vicky langsung dilarikan ke rumah sakit, tubuhnya babak belur penuh luka. Yang aneh, ada bekas luka gigitan di dagu dan dada bagian kiri, persis seperti luka yang ada pada Melissa. Penyerang Vicky yang bernama Stephen Fordin ditangkap. Polisi mengecek track record kejahatan Stephen di file kepolisian. Ternyata dia pernah dihukum 7 tahun karena menyerang seorang pejalan kaki di New Jersey. Atas jaminan kakaknya yang seorang polisi, dia dibebaskan setelah 2,5 tahun menjalani masa tahanan. Dari kesamaan luka yang diderita Vicky dan Melissa, polisi yakin Stephen adalah pelaku yang telah menghabisi dan merudak paksa Melissa. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Mengingat dalam kasus Melissa, polisi tidak memiliki bukti dan saksi. Apalagi menghadapi Stephen, pelaku kejam yang dengan licik selalu mengelak perbuatannya, walaupun bukti sudah ada. Pertama, polisi mewawancarai mantan pacar Stephen, di mana Stephen tinggal pada 11 Agustus 1994. Ternyata Stephen tinggal di apartemen milik mantan pacarnya yang lokasinya tidak jauh dari The Convenience Store. Dan pada malam kejadian sekitar pukul 9, Stephen pamit akan pergi ke restoran Ban yang lokasinya dekat dengan convenience store. Dilihat dari waktu meninggalnya Melissa dan aktivitas Stephen yang jarak apartemennya tidak jauh dari convenience store, dipastikan dia pelakunya. Tapi teori ini tidak bisa dijadikan bukti. Polisi harus mencari cara lain. Bukti sains, dalam hal ini ilmu pengetahuan forensik, diharapkan menjadi solusi. Ahli forensik gigi dari kepolisian Maine, Dr. Lowell, meneliti struktur gigi Stephen. Setelah jadi, kemudian struktur gigi itu dibuat modelnya. Ketika dicocokkan dengan luka gigitan yang ada pada Melissa dan Vicky, ternyata hasilnya sama. Kemudian polisi meminta bantuan ahli profiling dari FBI, Roy Hazelwood.
Profiling adalah membuat sketsa wajah dan ciri-ciri pelaku berdasarkan bentuk kejahatan yang dilakukan. Roy berpendapat bahwa berdasarkan 5 kesamaan, lokasi TKP mirip, di jalan raya yang ramai, korban dianiaya di bagian kepala dan ditekan lehernya, kemudian diruda paksa, ada luka gigitan di dagu dan bagian dada, menunjukkan bahwa pelakunya 99% orang yang sama. Akhirnya sidang untuk Steven digelar di pengadilan dengan dakwaan menghabisi dan meruda paksa Melissa, menganiaya dan meruda paksa Vicky. Vicky memberi kesaksian. Saksi ahli Dr. Lowell dan ahli profiling Roy Hazelwood juga memberi kesaksian. Setelah berlangsung selama beberapa minggu, akhirnya hakim menjatuhkan Steven bersalah. Pada 26 Februari 2001, hakim menjatuhkan hukuman mati. Baru kali ini hukuman mati dijatuhkan kepada seseorang tanpa adanya saksi, hanya didasarkan pada ilmu pengetahuan forensik yang disampaikan oleh kedua orang ahli di bidangnya. Namun, Steven mengajukan banding. Tahun 2007, sidang untuk banding digelar. Saat sidang, keluarga Melissa hadir. Terlihat ibunya Carmen menahan tangis dan ayahnya menangis. Desiree, salah seorang putri Melissa yang saat itu sudah menjadi ibu dari seorang balita, bersaksi, menyampaikan bagaimana beratnya hidup tanpa kehadiran seorang ibu di dalam hidupnya. Saat itu saya baru berusia 2 tahun, katanya, dengan mata berkaca-kaca. Steven membela diri bahwa saat menyerang Melissa, dia dalam keadaan emosi karena baru bertengkar dengan pacarnya. Ketika berjalan kembali ke apartemen, dia berpapasan dengan Melissa sehingga dia melampiaskan ke korban. Jaksa penuntut mengatakan bahwa Steven seorang yang sangat berbahaya, tidak boleh dibiarkan bebas. Kalau dia bebas, akan ada lagi korban yang pastinya seorang wanita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melindungi korban berikutnya. Tahun 2008, hakim mengubah hukuman untuk Steven dengan seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat ditambah 20 tahun penjara. Tampak reaksi wajah Steven tidak puas. Tapi itulah keputusan yang sudah ditetapkan. Inilah wajah terakhir Steven yang seumur hidupnya akan tinggal di penjara. Usianya saat ini 63 tahun. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.